Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aksani, stambuk A221-20101. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem saraf. Sistem saraf adalah sistem organ pada hewan yang terdiri atas serabut saraf yang tersusun atas sel-sel saraf yang saling berhubungan dan esensial untuk resepsi sensoris indrawi dan aktivitas motorik yang disadari serta aktivitas atau organ jaringan tubuh yang tidak disadari, serta homeostasis dan keseimbangan berbagai proses fisiologi tubuh. Sistem saraf merupakan jaringan paling rumit dan paling penting karena terdiri dari jutaan sel saraf atau neuron yang saling terhubung dan vital untuk perkembangan, bisa beradaptasi dan bereaksi dengan lingkungan. Satuan kerja utama dalam sistem saraf adalah neuron yang diikat oleh sel-sel gila. Selanjutnya, sistem saraf pada manusia. Sistem saraf pada manusia ini secara umum dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf tepi dan sistem saraf pusat. Yang pertama, sistem saraf pusat terdiri dari, yang pertama itu ada otak, selanjutnya sumsum tulang belakang, terus yang ketiga ada sel saraf dan neuron. Sel saraf pada hewan, yang pertama itu ada sistem saraf pada hewan vertebrata. Selanjutnya ada amfibi. Nah, katak merupakan salah satu contoh hewan amfibi yang memiliki sistem saraf tepi dan saraf pusat. Amfibi memiliki bagian otak depan, otak tengah, dan otak belakang, serta sumsum lanjutan yang membentuk sistem saraf pusat. Sedangkan serabut saraf dan sela-sela ruas tulang belakang membentuk sistem saraf tepi. Nah, selanjutnya ada aves. Aves ini memiliki sistem saraf tepi dan saraf pusat yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf tepi ini terdiri dari serabut-serabut saraf yang berasal dari otak dan berasal dari sela-sela ruas tulang belakang. Otak burung aves terdiri dari otak depan, otak tegak, otak tengah, otak belakang, dan sumsum lanjutan. Otak besar aves ini merupakan bagian utama dan otak depan terbagi menjadi dua, yaitu belahan kanan dan belahan kiri, dengan permukaan tidak berlipat-lipat sehingga tidak menampung banyak sel saraf. Nah, selanjutnya ada Pisces. Ikan memiliki sel saraf tepi dan sel saraf pusat yang terdiri dari otak dan sumsum lanjutan. Sistem saraf tepi ini terdiri dari serabut saraf, otak dari sumsum tulang belakang. Otak ikan terdiri dari otak depan, otak tengah, dan otak kecil serta sumsum lanjutan. Selanjutnya ada mamalia. Sistem saraf pada hewan mamalia ini terdiri atas otak depan, otak tengah, otak belakang yang berkembang dengan baik. Hewan mamalia ini memiliki sumsum lanjutan dan sumsum tulang belakang atau sumsum spinal. Selanjutnya ada reptilia. Reptilia memiliki sistem saraf tepi dan saraf pusat pada bagian otak besar, yaitu lobus olfactorius adalah pusat pencium yang berkembang biak sehingga membuat indera pencium menjadi lebih tajam. Selanjutnya, sistem saraf pada hewan invertebrata. Nah, susunan saraf pada hewan invertebrata ini atau tidak berbeda dengan hewan vertebrata. Hewan invertebrata ini memiliki sistem saraf seperti tangga tali. Bahkan ada beberapa jenis hewan invertebrata yang tidak memiliki sistem saraf. Contohnya itu seperti hewan bersel satu atau protozoa. Untuk lebih jelasnya, yang pertama itu ada cacing atau Annelida.
Nah, cacing memiliki sistem saraf dengan bentuk seperti tangga tali, memanjang dan arah kepala ke arah belakang atau bagian ekor. Pada bagian sistem saraf tangga tali ini terdapat berkas saraf yang membentuk simpul-simpul saraf yang disebut dengan ganglion atau ganglia jamak. Selanjutnya ada protozoa, hewan bersel satu atau protozoa ini misalnya seperti Amoeba sp dan Paramecium sp tidak memiliki sistem saraf, namun protozoa ini memiliki kemampuan untuk menerima dan mereaksi sebuah rangsangan. Selanjutnya ada serangga. Belalang merupakan salah satu contoh serangga yang memiliki sistem saraf tangga tali dan mirip dengan sistem saraf pada cacing tanah. Belalang ini memiliki sistem saraf yang terdiri dari ganglion kepala, ganglion bawah, kerongkongan, dan ganglion ruas badan. Ganglion kepala ini terdiri dari 2 buah ganglion terbesar yang ada di bagian kepala atas. Dalam ganglion kepala ini terdapat saraf penglihatan mata, saraf peraba, dan antena. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.